semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Putri Tinap dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP UKI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pencernaan dan sistem pernafasan yang terdapat pada hewan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan, yaitu sistem pencernaan pada ayam. Tetapi sebelum kita membahas mengenai sistem pencernaan pada ayam, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan dan apa saja fungsinya. Nah, sistem pencernaan merupakan suatu tabung atau saluran memanjang yang berawal dari mulut hingga anus. Nah, sistem pencernaan ini memiliki fungsi untuk mengubah makanan berbahan kompleks dan berukuran besar menjadi senyawa atau zat-zat yang lebih kecil atau sederhana, sehingga senyawa atau zat-zat tersebut dapat diserap oleh tubuh. Setelah kita mengetahui apa itu sistem pencernaan dan apa saja fungsinya, langsung aja kita membahas mengenai sistem pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan ayam dimulai dari paruh. Nah, pada paruh ayam ini terdapat lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Selain itu, di dalam paruh ini juga terdapat kelenjar saliva yang berfungsi untuk membantu melicinkan makanan dan memudahkan makanan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, ini yang panjang ini disebut kerongkongan atau esofagus. Nah, pada esofagus ini terjadi gerakan peristaltik sehingga makanan akan masuk ke dalam tembolok. Nah, ini disebut tembolok nih, yang ini tembolok. Nah, tembolok itu merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Selain itu, tembolok ini juga berfungsi untuk melunakkan makanan dengan bantuan getah dan asam yang dihasilkan oleh tembolok itu sendiri. Kemudian makanan akan diteruskan ke lambung. Nah, lambung ayam ini ada dua macam, yaitu proventriculus, ini yang kecil nih, proventriculus, dan ampela yang besar ini. Nah, di proventriculus ini akan terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, sedangkan di ampela akan terjadi pencernaan secara mekanik dengan bantuan grit atau batu-batu kecil yang ada di dalam ampela ini. Kemudian makanan akan diteruskan ke usus halus. Nah, usus halus itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu usus 12 jari atau duodenum yang berbentuk seperti huruf U ini, batasnya hingga ini. Kemudian ada usus kosong atau jejunum, batasnya hingga tonjolan kecil ini, atau disebut juga vesicle di ventriculum. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum, batasnya hingga ini. Nah, di usus halus ini, tepatnya di usus 12 jari dan usus kosong, akan terjadi pemecahan nutrisi dalam makanan dengan bantuan enzim-enzim. Kemudian setelah makanan tersebut dipecah, akan diserap oleh usus penyerapan atau ileum. Kemudian ada usus buntu. Nih, usus buntunya yang berwarna hijau. Ada 2 usus buntunya. Nah, usus buntu ini disebut juga sekum, terletak di antara usus halus dan juga usus besar. Nah, di dalam usus buntu ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan juga absorpsi air. Kemudian ada usus besar. Nah, usus besar ini merupakan saluran yang memiliki diameter 2 kali lipat lebih besar daripada diameter usus halus.
Nah, pada usus besar terjadi reabsorpsi air untuk meningkatkan kandungan air dan mengatur keseimbangan air pada tubuh. Selain itu, di usus besar juga terjadi perombakan sisa makanan yang tidak tercerna menjadi feses, yang kemudian feses itu akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, feses nanti akan dikeluarkan melalui kloaka ini. Nah, setelah kita membahas mengenai sistem pencernaan pada ayam, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan pada ayam dimulai dari mulut, kemudian diteruskan ke kerongkongan atau esofagus, kemudian diteruskan ke tembolok, kemudian dari tembolok makanan akan diteruskan ke lambung yang terdiri dari proventriculus dan ampela, kemudian dari ampela makanan akan diteruskan ke usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan juga ileum. Kemudian dari usus halus, makanan akan diteruskan ke usus buntu, kemudian ke usus besar, dan berakhir di kloaka. Nah, pada sistem pencernaan ayam, proses pencernaan mekaniknya terjadi di mulut, kerongkongan atau esofagus, dan juga di ampela. Sedangkan proses pencernaan kimiawinya terjadi di mulut, tembolok, proventriculus, dan juga usus. Sekian pembahasan mengenai sistem pencernaan pada ayam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada ayam. Sistem pernafasan ayam dimulai dari hidung. Nah, ini lubang hidung ayam. Nah, jadi lubang hidung itu berfungsi untuk mengambil udara. Nah, di dalam lubang hidung ini terdapat bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, setelah melewati lubang hidung, udara akan masuk ke glotis, kemudian ke laring, dan kemudian ke trakea. Nah, trakea ini merupakan pita yang mempunyai cincin tulang yang disebut anulus trachealis. Nah, setelah itu udara akan masuk ke paru-paru. Nah, ayam memiliki sepasang paru-paru yang berwarna merah pekat. Nah, ukurannya itu kecil dan tidak berlobi. Nah, di dalam paru-paru ini akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah kita membahas mengenai sistem pernafasan pada ayam, dapat disimpulkan bahwa sistem pernafasan merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Adapun fungsi dari sistem pernafasan yaitu menyediakan oksigen, mengeluarkan karbon dioksida sebagai pengaturan suhu, dan sebagai sumber produksi suara untuk berkomunikasi. Sekian penjelasan singkat mengenai sistem pencernaan dan sistem pernafasan pada ayam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.